Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Susana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Di sini saya akan bekerja sama dengan teman saya dari CGP Angkatan 9, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Ana Susana. Selanjutnya adalah Sentot Lahardi. Ya, saya Sentot Lahardi sebagai coach. Saya Atika Suciati sebagai coach. baik, selanjutnya akan kita mulai dengan pra-observasi atau pra-supervisi. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hardi? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Hardi, saya dengar hari ini mau ada coaching ya Pak? Iya, sesuai dengan jadwal kita Bu Ana. Kemarin kita sudah sepakati. Nah, baik. Sebelum mengadakan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Pak. Percakapan coaching hari ini, di sini saya akan mengamati coach dan coachingnya sendiri. Artinya saya akan mengamati Bapak dengan coachingnya. Kemudian apakah sudah sesuai alur cerita atau belum? Bagaimana Pak Hardi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon dari percakapan dengan coachnya. Kemudian jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin Bu, kehadiran penuh ya untuk coaching. Terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Eh, Mungkin mendengarkan aktif Bu dan membuat pertanyaan yang berbobot. Bagus itu, Pak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu indikator mana yang akan Bapak capai pada proses coaching kali ini? Ini Bu Ana, saya ingin itu coach saya itu bisa mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dia hadapinya gitu loh Bu Ana. Baik, Pak. Berarti Bapak sudah mempersiapkan ini dengan coachnya ya, Pak ya? Iya Bu Ana, sudah kami persiapkan. Baik. Kegiatan praobservasi saya rasa sudah cukup, Pak, untuk hari ini. Silakan Bapak kalau mau mengadakan coaching, silakan dilaksanakan. Saya silakan kawan. Tapi mohon maaf Bapak, nanti pada saat Bapak memberikan coaching kepada coachee, saya akan mengamati Bapak ya Pak. Dan mohon maaf kalau saya akan mencatat beberapa hal yang terjadi pada saat coaching tersebut. Boleh Pak? Oh, sangat boleh sekali Bu Ana, itu yang saya harapkan ada umpan balik dari Bu Ana selaku pengawas saya. Baik, terima kasih Pak. Silakan Bapak. Ya, baik Bu Ana, terima kasih. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Pak Ardi. Bu Atika tadi WhatsApp saya ya. Ada apa dan apa yang ingin Ibu Atika bicarakan mungkin? Iya nih Pak Hardi, saya lagi merasa sedih dan bingung terkait masalah murid. Oh gitu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Atika. Iya, saya jadi punya masalah dengan murid. Mereka itu suka kurang fokus dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Jadi waktu saya menjelaskan, mereka fokusnya kemana-mana begitu Pak Hardi. Menurut Bu Atika, apa yang menjadi penyebab anak itu kurang fokus atau memperhatikan dalam pembelajaran atau kurang memperhatikan dalam pembelajaran itu apa Bu Atika? Yang saya perhatikan
di beberapa kali pembelajaran saya, beberapa siswa ada yang mengobrol, lalu ada juga yang mengantuk saat dijelaskan. Sehingga ketika mereka ditanya tentang materi yang padahal sudah saya jelaskan nih sebelumnya, mereka tidak bisa menjawab, Pak Ardi. Mereka juga tidak bisa menjelaskan tentang materi yang sudah saya jelaskan itu. Memang menurut Bu Atika sendiri, murid yang fokus dalam belajar itu idealnya gimana sih? Ya, kalau murid yang ideal dalam belajar, ya mereka tidak bercanda, Pak, tidak mengantuk, dan pasti harusnya selalu memperhatikan penjelasan guru. Mereka fokus dalam pembelajaran, sehingga ketika interaksi tanya-jawab, guru bertanya, mereka dengan semangat bisa menjawab begitu, Pak, dalam pembelajaran. Misal nih Bu Atika ya, saya membuat skala level 1 sampai 10. Dengan keterangan itu 1 kurang ideal dan 10 itu sangat ideal. Nah, sekarang saya balik tanya ke Bu Atika. Fokus belajar siswanya Bu Atika itu berada di posisi berapa sekarang ini? Fokus belajar murid-murid saya ya, Pak. Kalau menurut saya sih mereka masih ada di posisi level 6 lah, Pak. Jadinya memang masih belum banget gitu, Pak, untuk fokus. Cuma sebentar, lihat doang, sebentar ke arah saya. Habis itu sudah tidak fokus lagi. Begitu, Pak. Oke, Bu Atika. Bu Atika ini inginnya level fokus belajarnya siswa itu inginannya di level berapa? Wah, saya sih pengennya maksimal sebenarnya Pak sampai dengan level 10. Tetapi kan tentunya saya harus lihat lagi nih Pak latar belakang anak-anak saya. Jadi semoga saya inginnya mereka di level 8 deh Pak. Di level 8 insya Allah sudah bagus tuh fokusnya mereka Pak. Baik, baik. Berarti level 8 itu udah termasuk kategori baik ya menurut Bu Atika. Iya Pak, sudah bagus menurut saya mah Pak 8. Selanjutnya, Bu Atika, apa yang Bu Atika lakukan agar siswa Bu Atika itu lebih fokus dalam pembelajaran dan levelnya bisa naik, misalnya dari 6 sampai 8. Apa rencana dari Bu Atika yang Ibu Hmm, Atika inginkan? rencana saya agar menaikkan murid ya Pak ya, menaikkan fokus siswa dari level 6 menjadi 8. Mungkin saya bisa membuat siswa fokus dengan melakukan ice breaking mungkin ya Pak ya. Saya mungkin bisa melakukan ice breaking di awal tuh untuk menarik perhatian mereka dulu. Nah, setelah itu saya bisa juga mungkin ya Pak melakukan pembelajaran dengan game. Biasanya kan murid-murid pada suka tuh Pak, anak-anak pada suka tuh kalau game. Nah, atau nanti ketika misalnya sudah di tengah pembelajaran lalu mereka mulai tidak fokus, saya bisa coba metode stop kali ya Pak ya. Metode stop agar konsentrasi siswa dalam belajar kembali dan jadinya mereka bisa fokus pada pembelajaran. Menurut saya sudah bagus itu Bu Atika. Bu Atika sudah menganalisis bagaimana cara siswa itu fokus lagi dalam pembelajaran. Menurut Bu Atika sendiri, ya, dari ketiga alternatif tersebut yang Bu Atika sampaikan, mana yang ingin Bu Atika prioritaskan? Hmm, menurut saya sih sebenarnya inginnya bisa ke semuanya gitu Pak, bisa ice breaking, game juga gitu sama teknik stop. Tapi jika memang harus memilih mana yang harus saya prioritaskan, saya mungkin memprioritaskan mengadakan ice breaking agar anak-anak lebih semangat dan menyenangkan gitu Pak. Sehingga jika dari awal fokus mereka sudah bagus, mereka sudah senang belajar, mereka bisa konsentrasi dan fokus kembali ke materi pembelajaran yang akan saya berikan gitu Pak. Wah, itu sudah bagus rencananya Bu Atika.
untuk rencana tersebut, kira-kira Bu Atika ingin mulainya kapan ya? Nah, ini kan sebenarnya hanya di kelas tertentu ya Pak ya. Mungkin saya akan sesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas itu. Semoga minggu ini saya sudah bisa sih Pak. Mulai minggu ini saya sudah bisa menerapkan ice breaking itu. Baik Bu Atika. Kira-kira Bu Atika butuh bantuan rekan sejawat tidak untuk melihat kondisi idealnya siswa, misalnya dia bisa menilai langsung bagaimana siswa fokus dalam belajar pada waktu Bu Atika sedang mengajar. Bisa tidak Bu Atika seperti itu? Ini sebenarnya kan terkait sama kelas tertentu ya Pak. Jadi mungkin saya bisa minta bantuan wali kelasnya kali ya Pak ya. Saya bisa minta bantuan wali kelasnya untuk melihat dan menilai kegiatan pembelajaran saya dalam menggunakan ice breaking itu agar siswanya bisa fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran. Toh akhirnya kan nanti wali kelas juga melaporkan ke orang tua, begitu ya Pak ya? Bagus itu rencananya Bu Atika agar evaluasi dari teman sejawat itu langsung ya, langsung dapat dinilai. Bu Atika, dari pertemuan diskusi kita kali ini apa yang Bu Atika dapatkan? Dari percakapan ini, alhamdulillah saya mulai menemukan solusi atas permasalahan saya tadi, Pak. Saya akan mencoba menerapkan ice breaking dalam menerapkan siswa kembali berkonsentrasi belajar dalam pembelajaran saya. Baik, Bu Atika, mungkin itu saja ya coaching kita kali ini. Minggu depan kita bertemu kembali. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan fokus belajar siswanya Bu Atika ya dalam menerapkan speaking. Dan juga saya mengharapkan cerita dari Bu Atika, bagaimana pendapat rekan sejawat mengenai observasi yang langsung dilakukan oleh Bu Atika tersebut. Oke, siap Pak Ardi. Terima kasih banyak nih atas waktunya dan bantuannya dalam coaching saya. Baik Bu Atika, mungkin kita akan bertemu kembali di minggu depan ya. Baik Pak Ardi. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam Bu Ana. Pak Hardi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Atika? Iya Bu Ana, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Atika mengenai permasalahan Bu Atika mengenai fokus belajarnya di kelas. Baik Pak, di sini saya sudah mengamati, sudah melihat hasil coaching Bapak dengan Bu Atika. Dari hasil pengamatan yang saya lihat tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap Bu Ana, saya siap, bersedia sekali malah. Nah, terima kasih Bapak. Saya akan menanyakan yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pasca observasi ini. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan mungkin mengikuti alur Tirta ya Bu Ana ya. Sudah dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga bisa menggali potensi dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan oleh coaching. Mungkin itu tadi yang sudah saya lakukan, Bu Ana. Baik, Pak Hardi. Setelah saya melihat proses coaching antara Pak Hardi dengan Bu Atika, sudah ada berjalan sangat baik, sudah mengikuti proses yang ada sesuai dengan proses Tirta, kemudian Rus Ala juga sudah sesuai dengan alur Tirtanya, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atika, termasuk pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat di sini Bu Atika juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah,
coaching yang sudah dilakukan dengan prinsip coaching, kemudian pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak kembangkan lagi setelah berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Kalau kompetensi Bu Ana yang akan saya kembangkan lagi mungkin memahami proses tirta yang harus lebih apa ya. Jadi saya ingin menyampaikan tirta itu prosesnya itu sudah enak gitu Bu Ana, sudah terangkum di dalam pikiran saya. Sehingga saya dalam melakukan coaching itu agak menjadi sangat lebih baik begitu. Baik. Eh, menurut Bapak nih, menurut Bapak dari hasil coaching yang tadi Pak, apa sih yang kelemahan Bapak yang belum bisa ditampilkan pada saat coaching tadi? Ya, mungkin tadi saya sedikit berpikir mengenai alur tirta. Walaupun saya sudah menghafalnya, sudah mengerti urutannya, tapi terkadang Bu Ana itu di kepala saya itu masih apa ya yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Terkadang itu saya ingin sekali adakah ada sebuah pertanyaan pematik itu yang bisa agar coaching itu langsung menemukan dan langsung mengerti alur apa yang ingin dia selesaikan dari permasalahannya. Mungkin itu Bu Ana yang ingin saya pikirkan dalam coaching tadi. Selanjutnya rencana Bapak apa nih untuk mengatasi dari permasalahan yang Bapak pikirkan tadi gitu? Ya, rencana saya yaitu memperbaiki kembali alur tirta saya, memahami kembali bagaimana proses pertanyaan pada alur tirta tersebut. Mungkin itu Bu Ana ya. Baik. Itu tadi ya kelemahan dan kekurangan Bapak, kelebihan Bapak ya. Berarti Bapak sudah mengetahui apa yang harus Bapak ambil untuk langkah coaching berikutnya. Di sini saya juga sudah akan memberikan kesimpulannya Pak dari hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Baik Bu Ana, baik Ya, baik. baik dari pengamatan yang tadi saya lihat pada saat Bapak coaching, eh, coaching antara Bapak ada hubungan antara coach dengan coach itu sudah terjalin baik, kolaborasi yang sangat baik, sudah bagus. Kemudian juga alur yang dilakukan juga sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga sudah membuat kolaborasi ini menjadi sebuah kemitraan yang baik untuk antara Bapak dengan si Koci sendiri dan Bapak juga sudah berhasil membantu si Koci untuk menyelesaikan masalah dengan tadi memberikan solusi-solusi tertentu yang timbul berdasarkan dari pemikiran si Koci sendiri, berdasarkan potensi yang ada pada diri si Koci sendiri. Semoga kegiatan ini bisa terus Bapak kembangkan untuk kegiatan di coaching-coaching berikutnya ya Bapak. Tidak hanya saja untuk teman sejawat, bisa juga dengan siswa ya Pak ya. Baik Bu Ana, terima kasih, terima kasih. Baik. Begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan lebih baik lagi. Demikian untuk observasi hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Semua kegiatan ini bisa kita bermanfaat untuk saya juga sebagai pengamat dan bermanfaat juga untuk Bapak sebagai coachnya. Di sini juga saya akan terus belajar dari hasil pengamatan ini dan bisa mengembangkan diri saya juga. Terima kasih Pak Terima Hardi kasih. untuk waktunya hari ini. Terima kasih Bu Ana atas umpan baliknya itu untuk memperbaiki saya dalam keterampilan coaching. Terima kasih telah membantu saya agar jauh lebih baik lagi saya melakukan coaching. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.